Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 6 saham selalu turun di November, tidak pernah naik satu kali pun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pasar saham kita sangat luar biasa dalam satu bulan terakhir ini. Banyak saham yang naik signifikan dan yang punya sahamnya pun bahagia. Tapi, bagaimana di bulan November? Bukan berarti saham yang naik akan selamanya naik kan? Nah, di video ini, Mimin mau sharing beberapa saham yang malah mengalami penurunan di bulan November. Angka ini berdasarkan data tahun 2018 sampai 2020, yang artinya selama 3 tahun tersebut, beberapa saham ini terus turun selama November. Apakah hal yang sama terjadi juga di tahun 2021? Oh ya, seperti biasa, selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu bisa saja rugi jika beli saham yang disebutkan. Disclaimer on ya. Saham pertama INKP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INKP di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 18,60% dari yang awalnya 12.900 menjadi 10.500. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 3,88% dari yang awalnya 9.025 menjadi 8.675. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan INKP turun 30,04% dan harga penutupannya juga turun 17,38%. Kedua, Bull. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Bull di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 8,15% dari yang awalnya 135 menjadi 124. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 6,59% dari yang awalnya 334 menjadi 312. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Bull naik 147% dan harga penutupannya juga naik 151%. Ketiga, PSAB. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir PSAB di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 33,22% dari yang awalnya 298 menjadi 199. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2018, di mana turun 0,57% dari yang awalnya 176 menjadi 175. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan PSAB naik 19%, dan harga penutupannya juga naik 17%. Keempat, SMSM. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir SMSM di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 11,53% dari yang awalnya 1.475 menjadi 1.305. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 2,15% dari yang awalnya 1.395 menjadi 1.365. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan SMSM turun 5% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 4%. Kelima, TBIG. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir TBIG di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 13,10% dari yang awalnya 1.260 menjadi 1.095. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 1,72% dari yang awalnya 1.450 menjadi 1.425. Dari data ini ditemukan fakta
bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan TBIG naik 55% dan harga penutupannya juga naik sebanyak 78%. Keenam, Unilever. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir UNVR di bulan November. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2019, di mana turun 3,47% dari yang awalnya 8.650 menjadi 8.350. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun 1,28% dari yang awalnya 7.825 menjadi 7.725. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan November, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan November, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan UNVR turun 10% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 8%. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang bisa Mimin sampaikan. Pertama, PSAB menjadi saham yang mencatat penurunan harga terbesar di bulan November, yaitu di tahun 2018 dengan angka 33%. Kedua, meski harga saham di bulan November turun, tapi saham Bull, PSAB, dan TBIG mencatat pertumbuhan harga dalam jangka panjang. Ketiga, dalam jangka panjang, INKP menjadi saham yang mencatat penurunan harga terbesar, di mana harga open turun sebanyak 30% dan harga closing turun sebanyak 17%. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.